sebentar. Sebuah yayasan pendidikan Nur Mutiara Makrifatullah yang berada di kawasan Goa, Sulawesi Selatan disebut mengajarkan aliran sesat. Akibat tuduhan tersebut, pimpinan yayasan menghentikan sementara aktivitas di dalam yayasannya. Akibat dituduh menganut aliran sesat, sang pimpinan yayasan pun terpaksa menghentikan sementara aktivitasnya. Lalu kalian semua mengatakan mengikutikan saya ini sesat. Dia tidak pernah datang ke sini, Pak? Tidak pernah ketemu sama saya. Lah dia dapat data saya sesat ini di mana? Apakah pihak MUI pernah datang ke sini? Apakah MUI pernah mengetahui apa yang saya ajarkan? Apa dia pernah mempelajari apa yang saya ajarkan? Apa dia pernah mengikuti apa yang saya ajarkan? Apakah dia pernah lihat channel di YouTube saya? Apa pernah dia mendengarkan di channel YouTube saya? Kenal saja tidak, lihat saja tidak, dengar saja tidak, lalu menuliskan, memfatwakan gambar gedung sesat. Apanya yang sesat? Ya tanya sama MUI. Harusnya kalian itu verifikasinya ke MUI, bukan ke saya. Saya sendiri tidak tahu apanya yang sesat, malah dituduh saya tidak sholat. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Khaironi, ikut angkat bicara. Pihaknya telah menurunkan tim untuk mengklarifikasi ajaran yang diduga sesat dan telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak namun belum mendapatkan hasil final. Sebelumnya viral di media sosial tentang adanya ajaran bab kesucian di Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Goa. Ajaran bab kesucian sendiri dianggap sesat karena mengharamkan pengikutnya makan daging ikan dan minum susu serta mengajarkan tidak sholat 5 waktu. Dari Kabupaten Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Karena ini memang sudah jadi perbincangan, sekarang saya akan hadirkan apa yang dikatakan oleh Menteri Agama terkait diduga aliran sesat di Goa yang dinamakan bab kesucian, pemirsa. Ya, ini apa yang dikatakan oleh Menteri Agama kita, verifikasi dan klarifikasi penting agar langkah ini ditindaklanjuti yang diambil benar-benar berdasarkan informasi sebenar-benarnya, selanjutnya diajak berdialog. Dan Menteri juga menegaskan perlu digali lagi sumber keyakinan mereka dari mana dan apa argumentasinya. Menarik. Pemirsa, dalam posisi ini saya tidak berusaha untuk menyudutkan karena dari pendiri dari aliran ini memang tidak mengaku bahwa alirannya sesat. Itu yang akan langsung kita konfirmasi. Saya sudah menghadirkan dua pihak di sini. Saya sudah melihat Kiai Haji Muammar Bakri yang merupakan Sekretaris MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah melihat Bapak Ahmad Minallah Al-Hadi, pendiri bab kesucian atau Bapak Hadi Minallah. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hadi. Ya, waalaikumsalam. Baik, sekarang saya minta dulu pendapatnya Pak Hadi karena begitu banyak informasi yang beredar, bahkan statement dari MUI di Sulawesi Selatan atau Goa, ajarannya Bapak disebut aliran sesat. Seperti apa klarifikasinya? Ya, seharusnya klarifikasi itu ditanyakan kepada yang menuduhkan. Kalau mau klarifikasi ke saya, klarifikasi tentang apa yang saya ajarkan. Jadi bukan ke saya klarifikasi sesat itu. Yang letakkan sesat itulah yang harus mengklarifikasi.
Kalau mau klarifikasi, tanyakan ke saya apa yang saya ajarkan. Baru klarifikasinya ke saya. Saya kan tidak mengajarkan yang sesat. Saya mengajarkan bab kesucian, justru diklarifikasi apa yang saya ajarkan, kan gitu. Baik. Oke, saya tangkap. Bapak tidak mengaku ajarannya sesat, sekarang saya ingin Pak Kiai Muammar. Pak, sebenarnya apa alasan, poin-poin mana sehingga MUI mengatakan bahwa ajaran Pak Hadi Minallah ini sesat, Pak? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini diawali dari pertanyaan dari salah seorang jamaah melalui website yang sudah disiapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Kami ada rubrik untuk berkomunikasi hal-hal yang terkait dengan sosial keagamaan. Masyarakat boleh menanyakan langsung kepada Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan melalui MUI Menjawab. Nah, salah satu penanya dari jamaah itu jelas nomornya dan asalnya. Itu menanyakan tentang majelis ini. Jadi kelompok yang disebutkan dalam pertanyaannya untuk minta klarifikasi. Yang pertama bahwa mengharamkan makanan dari daging, ikan, dan susu. Yang kedua, boleh tidak melaksanakan salat 5 waktu. Maka berdasarkan pertanyaan itu, tentu jawabannya adalah kalau merujuk kriteria yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, kriteria itu ada 10. Baik. Maka 2 poin ini sudah masuk dalam kriteria yang sudah ditetapkan oleh pusat. Baik, Pak Muammar, mohon maaf saya potong. Pak Muammar, mohon maaf supaya diskusi kita ini benar-benar tepat sasaran. Saya minta maaf, saya ingin langsung klarifikasi dengan Pak Hadi Minallah. Benar tidak Pak bahwa aliran Bapak mengharamkan daging, ikan, dan susu dan boleh tidak melaksanakan sholat? Benar itu. Melarang orang sholat itu tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah terjadi. Kalau mau melarang orang sholat, sholat itu kan di masjid. Kalau mau melarang orang sholat, hancurkan masjidnya. Baru itu melarang orang sholat. Selagi masjid tidak dihancurkan, sholat itu tidak bisa dilarang. Itu berantakan. Menghancurkan ibadah, hancurkan gerejanya. Menghancurkan agama Nasrani, hancurkan gerejanya. Hancurkan biaranya. Maka itu ibadah tidak akan pernah terjadi lagi. Langsung di titik hancurnya. Jadi orang yang mau menghancurkan atau mau melarang sholat itu tidak bisa dilarang. Contoh, minuman keras. Penjual minuman keras itu tidak bisa dihancurkan. Pabriknya yang dihancurkan. Itulah sukses melarang orang minuman keras. Baik, sekarang saya minta tanggapi Pak Muammar. Pak Muammar, ketika ada laporan menganjurkan tidak makan daging dan juga ikan, bahkan juga boleh tidak sholat, itu sebenarnya hanya pengakuan atau memang benar-benar terbukti ada ajaran seperti itu? MUI sudah cek belum? Jadi pelapor kami hubungi nomor teleponnya, lalu menyampaikan kondisi keluarganya. Ternyata memang istri yang bersangkutan menjadi jamaah tetap dari pengajian ini, dan di rumahnya katanya sudah tidak masak ikan, daging, dan seterusnya. Itu hanya makan sayur-sayuran saja. Dan banyak poin-poin yang disampaikan, termasuk istrinya itu sudah tidak lagi melaksanakan salat 5 waktu. Oke. Baik. Ya, sekarang saya langsung minta klarifikasinya, Pak Hadi. Bagaimana muridnya Bapak tidak makan daging, ikan, dan susu dan tidak sholat? Ini dari ajaran Bapak kah atau bagaimana?
yang saya larang itu tidak boleh makan darah. Itu ada di YouTube saya. Tapi melarang makan ikan, makan ayam, makan daging, itu hak asasi manusia. Tidak boleh diterapkan kepada individu. Adapun untuk pribadi itu boleh. Kalau untuk khalayak ramai itu tidak boleh, termasuk anak didik. Itu aja sih. Nah, saya mengajarkan pola makan hidup yang sehat, gizi yang baik, mendapatkan tubuh jasmani yang baik dari makanan. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Oke, ya. Saya tidak mengajarkan bab-bab tam. Saya mengajarkan pola hidup sehat, makan sehat, pikiran sehat, otak sehat. Baik. Itu. Baik Pak, saya tegaskan lagi. Jadi berarti di ajaran Bapak, kalau memakan hewan yang ada darahnya seperti ikan, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Meskipun ada Tapi darahnya. ikannya yang tidak dibesarkan, yang tidak diternak dengan dimakan kotoran. Ikan yang makan yang bersih itu boleh dikonsumsi. Ikan yang memakan kotoran najis, ya, itu tidak boleh dikonsumsi, haram. Karena ikan itu memakan yang kotor. Apabila ikan dimakan oleh manusia, maka manusia itu dijangkiti penyakit. Begitu juga hewan. Hewan yang makannya tidak baik, itu menjangkitkan atau membawa penyakit kepada manusia yang memakan hewan itu. Oke, saya Itu yang saya larang. Pak Bukan Kiai. semua daging. Pak Kiai, kalau begitu benar tidak Pak Kiai? Ya, jadi mengharamkan atau tidak membolehkan makanan yang dihalalkan, itu saya kira ini sudah masuk poin mengarah kepada kriteria yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya memang informasi yang kami terima bahwa larangan itu hanya ditujukan kepada pengikutnya dan tidak kepada seluruh masyarakat umum. Nah, kejadiannya bahwa pelapor yang bersangkutan ini kejadian di rumahnya ya seperti itu dan dianggap sudah meresahkan. Jadi sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Tanah Datar ternyata sudah mengeluarkan maklumat. Jadi MUI Tanah Datar itu sudah mengeluarkan maklumat pada nomor 503 tahun 2022. Baik, Pak Kiai. Baik, Pak Kiai ditahan dulu. Nanti saya sesaat lagi pemirsa Anda harus tetap menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Karena ada yang saya mau tanya kepada Pak Hadi Minallah. Bahwa dugaan bahwa aliran Bapak pun sudah dianggap sesat oleh pemerintah di Malaysia. Karena memang sudah merebak di Langkawi. Bahkan ada satu siaran YouTube yang mengatakan bahwa Bapak menyebutkan nama Allah ada 100, menolak hadis, menolak Isra Mi'raj, dan mengatakan menyembah Allah hukumnya kafir. Sesaat lagi. Sekarang saya akan klarifikasi langsung dengan Pak Hadi. Pak Hadi, sebenarnya ada yang sempat menyebutkan bahwa ajaran Bapak ini sudah disebut sesat di Malaysia. Bahkan ada potongan-potongan Bapak ketika berdakwah menyebutkan Bapak mengaku bahwa Bapak bukan beragaman Islam, bahkan mengatakan menyembah Allah hukumnya kafir, dan Asmaul Husna atau nama Allah ada 100, Pak. Gimana, Pak? Tidak ada mengatakan saya itu bukan beragama Islam, itu hoak itu, Bu. Yang saya katakan, saya bukan Islam. Itu, Bu. Itu ada. Maksudnya ada videonya, apa, Pak? Kan? Maksudnya apa, Pak? Itu kan kepercayaan. Islam itu kan agama, boleh dimiliki semua orang. Masa saya mau dipanggil-panggil Islam? Saya Hadi Minallah Ahmad. Gitu. Bang Hadi, jangan panggil saya Islam. Ibu mau nggak saya panggil Islam? Oke, kalau Bapak menyebutkan bahwa nama Allah ada 100? Mana ada nama Allah ada 100, nama Allah 99 ada di Al-Quran. Oke. Aliran Bapak disebut sesat di Malaysia. Itu terserah. Selain di Malaysia juga, di MUI, Mbak. Ya, boleh Dia Pak tidak Muhammad. pernah konfirmasi ke saya. Ya, selain di Malaysia, itu MUI Tanah Datar itu sudah mengeluarkan maklumat. Bapak kan bukan MUI di Jadi Malaysia. poin-poinnya sudah jelas. Bapak kan Sulsel. Kita Majelis Ulama Indonesia ini
manhaj Kalau menjatuhkan ijtihadnya itu sama. Boleh. Jadi ketika Boleh, Pak Hadi ditahan dulu, Pak Muammar. Pak Hadi ditahan. Pak Muammar, silakan. bagaimana Pak Muammar? Ya. Boleh dijawab. Berdasarkan di ya Malaysia? jadi ini selain di Malaysia, Majelis Ulama Indonesia Tanah Datar Sumatera Barat itu sudah mengeluarkan kesesatan dalam bentuk maklumat, sekalipun belum bentuk fatwa. Dan ketika Majelis Ulama Indonesia di salah satu wilayah Indonesia ini sudah mengeluarkan, maka ya karena kita manhaj fikih kita sama, maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Selatan itu hanya penguatan saja dari Majelis Ulama Tanah Datar Sumatera Barat. Baik, Pak Kiai, akan berdialog tidak dengan Pak Hadi di sini? Karena Pak Hadi juga mengatakan belum sangat. ada dialog. Kami sangat menerima, jadi kita buka dialog dari semua pihak, terutama dari Pak Hadi. saya jangan Ya. orang Islam, orang Kapan Kristen kira-kira, aja Pak? Saya mau bersaudara. Ya, tinggal menunggu waktu saja karena Majelis Ulama Indonesia Ya. Kabupaten Goa, pihak Kesbangpol itu sudah mencari waktu untuk Baik. Pak Hadi tapi kita siap berdialog bertemu MUI dengan juga ya Pak Hadi ya? Sahabat semua, Siap. sahabat saya semua itu. Oh, iyalah, Mau baguslah Goa, kalau gitu. kau Baguslah. Goa. Oke, baik. Terima kasih Pak Iya, Hadi, Kesbangpol terima kasih Pak Goa. Muammar. Ya, bagaimanapun Sampai juga ke pemirsa, ya terima kasih Kesbangpolnya Pak Hadi. teman-teman saya semua. Pak Hadi masih berapi-api nih ya. Baik, terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Bagaimanapun juga pemirsa, jangan terlalu responsif dengan hal ini. Kita tunggu untuk bagaimana nanti MUI akan berdialog langsung dengan pendirinya Pak Hadi untuk melihat duduk perkara ini seperti apa. Benarkah sesat atau tidak pemirsa?